Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Umdatul Ahkam, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca bab Al-Hadyu. Bab tentang Al-Hadyu. Apa itu Al-Hadyu? Al-Hadyu adalah Al-Hadyu dari kata hadiah. Al-Hadyu adalah sembelian sebagai hadiah untuk kota suci Mekah bagi orang yang haji tamattu atau qiron. Bagi orang yang melakukan haji tamattu atau qiron, sehingga disebut sebagai hadyu karena dia adalah hadiah untuk wilayah kota suci Mekah bagi mereka yang melakukan haji tamattu atau qiron. Al-hadyu ini kalau sering dalam istilah kita disebut dengan dam. Maka yang dimaksud dengan bayar dam adalah menyembelih al-hadyu, menyembelih sembelian sebagai hadiah untuk kota suci Mekah bagi mereka yang haji tamattu atau qiron. Disebut dengan dam dari kata ad-dam yang artinya darah. Membayar dam berarti membayar darah, artinya menyembelih binatang. Dan Nabi SAW ketika melakukan haji, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, haji yang beliau lakukan adalah haji qiron. Sehingga ketika beliau ihram sekali, itu untuk umroh dan untuk haji. Dan Nabi SAW tidak tahallul ketika beliau tawaf, kemudian sa'i, tidak tahallul, tapi beliau tunggu sampai selesai haji, kemudian beliau sembelih damnya, beliau sembelih hadyunya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, fataltu qalaida hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ash'araha wa qalladaha aw qallatuha thumma ba'atha biha ila al-bait wa aqama bil madinati fama haruma alaihi syai'un kana lahu hilla. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada di nomor 240 ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lihat ini di buku ini ada yang hilang. Fataltu qalaida, aku melepas qalaid. Aku melepas qalaid. Yang dimaksud dengan qalaid adalah ma yu'alliku fil unuq, yang menggantung di leher, artinya kalung. Wa kanu yu'allikuna bi'anakil hadyi qita'an na'li wa adhanil qirab wa uraha alamatan alaihi. Dan dulu masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab, masyarakat Arab, mereka ngasih kalung untuk binatang-binatang hadyu dengan menggunakan kalung sandal bekas dan seterusnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fataltu qalaida hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku yang melepas tali hadyu Nabi, tali hewan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ash'araha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isy'ar. Yang dimaksud dengan isy'ar adalah al-i'lam. Isy'arul hadyi maknanya adalah ayyaj'ala alaihi alamatan yu'rafu biha annahu hadyun. Yang dimaksud dengan isy'ar di sini adalah ngasih tanda. Talinya dilepas, lalu diberi tanda oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Wa qallataha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih tali yang baru. Tsumma ba'atsa biha ilal bait, kemudian baru setelah itu dikirim ke dekat Ka'bah. Dan yang dimaksud dengan isy'ar di sini adalah syaqqu safhati sinamil ibil awil baqar tulan bihirbatin aw sikinin aw hadidin hatta yasilad dam liyu'rafa annahu hadyun. Baik. Coba kita lihat penjelasannya. Isy'ar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap binatang hadyu itu adalah dengan menorehkan, ya, menggaris di bagian punuk onta dengan menggunakan pisau, tombak atau sejenisnya sampai keluar darah sehingga membekas. Di sini kita coba di footnote tidak ada penjelasan. Tapi yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah di keterangan yang saya miliki itu digaris bagian punuknya sampai keluar darah liyu'rafa annahu hadyun, agar diketahui bahwasanya ini adalah binatang hadyu. Apakah isy'ar dilakukan di sebelah kanan ataukah kiri? Jumhur mengatakan annahu fil aiman, dilakukan di sebelah kanan. Wa yadullu lahu haditsu Ibni Abbas, dan mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas. Wa qala Malik, dan kata Imam Malik, fil aisar wala ba'sa bil aiman, di kiri boleh dan tidak masalah juga di kanan. Sehingga onta hadyu itu dibawa dari Madinah masuk ke daerah Mekah, lalu nanti akan disembelih di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, karena jumlah onta ini banyak, maka kemungkinan untuk lepas atau hilang itu ada. Sehingga Nabi SAW ngasih tanda onta hadyu itu di punuknya, punuk onta. Nah, punuknya ini dikasih garis dengan menggunakan tombak atau dengan menggunakan misalnya pedang atau semacamnya. Ini anggaplah onta ya. Di punuknya ini dikasih garis sampai berdarah. Dan orang sudah tahu kalau ada onta liar misalnya, karena tadi talinya dilepas, ada onta liar, kok ada garisnya, berarti itu onta hadyu. Harus segera dikembalikan ke kota Mekah untuk disembelih. Dan dihadiahkan bagi penduduk Mekah, dipakai untuk makanan fakir miskin yang ada di Mekah. Dan juga kaum muslimin boleh turut serta mendapatkan daging itu. Baik. Kita kembali ke sini. Wa qalladaha, kemudian Nabi SAW juga mengikatnya. Tsumma ba'atsa biha ilal bait. Kemudian dilepas ke sekitar Ka'bah, maksudnya adalah ke sekitar masjid. Wa aqama bil madinati fama haruma alaihi syai'un kana lahu hilla. Kemudian beliau setelah itu pulang dan tinggal di Madinah. Fama haruma alaihi syai'un kana lahu hilla. Dan tidak ada lagi yang haram bagi beliau yang sebelumnya telah dihalalkan. Dan di sini disebutkan arsala biha, yang dimaksud Nabi SAW mengirimnya. Tsumma ba'atsa biha ilal bait, kemudian Nabi SAW mengutusnya, mengirimnya ke Ka'bah. Ketika itu dibersamai oleh Abu Bakar pada saat beliau berhaji pada tahun 9 Hijriah. Sehingga onta ini dikirim oleh Nabi SAW ke Mekah, dan yang membawa adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Fama haruma alaihi syai'un. Setelah itu tidak ada apapun yang haram bagi beliau. Kana lahu khilla, yang sebelumnya adalah halal bagi beliau qabla bi'tsatil hadyi, sebelum beliau mengirim al-hadyu. Baik. Wallahu ta'ala alam. Jadi ceritanya di sini adalah Nabi SAW
itu berhaji pada tahun 10 Hijriah. Haji pertama itu di tahun 9 Hijriah. Dan waktu itu yang berangkat haji adalah Abu Bakar sebagai pemimpin bersama beberapa sahabat yang lain, termasuk ada di antaranya adalah Ali, kemudian Abu Hurairah, dan beberapa rombongan sahabat yang lainnya. Haji pertama ini di tahun 9 Hijriah, Nabi SAW tidak berangkat. Beliau tidak berangkat haji bersama mereka, yang diberangkatkan adalah para sahabatnya. Salah satu di antara misi haji ini adalah memberikan pengumuman kepada penduduk Mekah bahwa ini adalah tahun terakhir mereka boleh haji. Karena tahun depan mereka sudah tidak boleh lagi haji. Fungsinya apa? Untuk mensterilkan daerah Ka'bah, jangan sampai ada orang kafir yang tawaf dalam kondisi telanjang sebagaimana kebiasaan mereka. Yang kedua adalah haji yang kedua inilah haji wada, terjadi pada tahun 10 Hijriah. Di sini Nabi SAW beliau yang mimpin haji. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hajinya Nabi SAW itu selisih setahun dengan haji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lainnya. Nah, Nabi SAW di tahun 9 Hijriah ini sudah mengirim hadyu. Beliau sudah mengirim hadyu di tahun 9 Hijriah. Lalu hadyu itu digaris, dikasih tanda. Kemudian berangkat bersama rombongannya Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya menuju kota Mekah. Sehingga hewan itu sudah ada di kota Mekah, padahal Nabi SAW tidak melakukan haji di tahun itu. Beliau tetap tinggal di Madinah. Wallahu a'lam. Kemudian apakah ini bisa ditiru ya tentang masalah tadi isy'arul hadi idza kanat min dawatis sanam? Apakah dianjurkan untuk meniru praktek seperti ini, memberi tanda hewan sembelian? Sebagian ulama mengatakan ini dianjurkan untuk hewan yang punya punuk seperti sapi, onta, dan seterusnya. Sedangkan binatang yang tidak punya punuk, maka tidak dianjurkan untuk melakukan seperti ini. Sapi itu kan tidak semuanya punya punuk ya. Sapi yang punya punuk itu sapi Jawa. Sapi Bali nggak ada punuknya. Beberapa sapi dia nggak punya punuk. Banyak sapi yang nggak punya punuk. Nah, kalau yang ada punuknya itu nanti bisa digaris punuknya. Garis lurus. Sebagaimana Nabi SAW menggaris onta dalam rangka untuk isy'ar. Sehingga orang tahu ini adalah onta hadyu. Nah. Kemudian hadis ini dalil bolehnya melukai binatang dalam rangka untuk kemaslahatan. Misalnya sebagai tanda, dan ini bukan termasuk di antara bentuk mencacat binatang yang mau dikorbankan, yang menyebabkan korban itu menjadi batal. Wallahu a'lam. Baik. Sehingga kalau di sini ada kasus misalnya hewan kambing ya, kambing kurban dalam jumlah banyak, lalu dikasih tindik. Tindik itu dikasih pin kecil gitu ya, kasih pin nancap di situ. Nah, tinggal di barcode akan ketahuan ini kambing milik siapa. Jadi ada data melalui edit barcode. Apakah itu diperbolehkan? Insya Allah diperbolehkan. Karena kalaupun itu melukai, tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Dan yang kedua, praktek Nabi SAW, beliau lukai seperti itu, isy'arun bi'annahu hadyun. Sebagai penanda kalau ini adalah
hewan hadiyu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, ahdan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan ghanama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan hadiah ke Mekah berupa seekor kambing. Dan yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seekor kambing ke Mekah. Mengirim seekor kambing ke Mekah sebagai hadiah, meskipun beliau tidak melakukan ihram, beliau tidak berangkat umrah maupun haji. Sehingga ini menunjukkan bolehnya ihda'ul ghanam wa irsaluha ila Makkah. Jadi begini jamaah ya. Muslim yang berada di tanah air, Muslim di tanah air, di kampung halamannya, boleh kirim hewan ke Mekah. Kemudian nanti disembelih dan dipakai untuk misalnya makan-makan jamaah haji atau kaum muslimin yang ada di sana. Hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW mengirim hadiah ke kota Mekah, padahal beliau SAW tidak sedang melakukan haji maupun umrah. Sehingga di sini dinyatakan jawazu ihda'il ghanam wa irsaliha ila Makkah wa hadza bil ittifaq. Bolehnya orang mengirim kambing ke kota Mekah, dan ini dengan sepakat ulama. Sama dengan kita misalnya titip, ada orang mau berangkat umrah, titip ya ini ada uang $10, nanti kamu tukarkan di sana, jadikan real. Nanti setelah jadi real, sedekahkan untuk kaum muslimin. Boleh. Atau misalnya ada titip uang, nanti tolong belikan Quran, Quran asli Madinah, standar Madinah, dan taruh di Masjid Nabawi. Dan itu cukup banyak sebagian jamaah. Mereka mengirim wakaf melalui para jamaah haji atau umrah. Kemudian wakaf itu ditaruh di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Nah, dulu Nabi SAW itu ngirim kambing untuk disembelih di Mekah, lalu dipakai makan oleh para jamaahnya. Sebelumnya beliau ngirim onta hadiyu yang nanti akan disembelih setelah Rasulullah SAW tiba di kota Mekah dalam rangka untuk berhaji. Nah, wallahu ta'ala alam. Dan ini termasuk di antara sunnah yang jarang kita jumpai ya. Ada orang misalnya kirim kambing atau membelikan kambing di Mekah, kemudian disembelih, lalu dagingnya dimakan oleh kaum muslimin. Jarang kita jumpai seperti itu. Padahal Nabi SAW terkadang melakukan seperti itu. Wallahu alam. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badanatan. Beliau melihat ada orang yang gandeng onta. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang sedang gandeng onta. Faqala, lalu beliau SAW mengatakan, irkabha, kenapa enggak ditunggangi? Irkabha, tunggangi itu onta. Qala, orang ini mengatakan, innaha badanah, ini onta ya Rasulullah, maksudnya adalah onta untuk hadiah. Qala, beliau mengatakan, irkabha, tetap silakan ditunggangi. Fara'aituhu raqibaha yusayyirun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa na'lu fi unuqiha. Lalu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fara'aituhu raqibaha. Lalu aku lihat orang ini pun menaikinya, menungganginya. Yusayyirun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dia bisa mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam
atau membersamai Rasulullah SAW, berjalan di sampingnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa na'lu fi unuqiha, sementara sandal ada di leher onta. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya bolehnya menaiki onta yang mau disediakan untuk hadyu. Dalam lafaz yang lain, lafaz yang kedua atau ketiga, irkabha wailak au waihak. Di situ ada tambahan irkabha wailak au waihak. Nabi SAW mengatakan, naiki, ya Rasulullah, ini onta mau dipakai untuk hadyu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, irkabha wailak, irkabha waihak. Nah, kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Amaranin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aquma ala butni. Nabi SAW memerintahkanku untuk ngurusi onta-onta beliau. Wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Dan kami diperintahkan untuk bersedekah dengan menggunakan dagingnya, kulitnya, kemudian ajilahnya. Ajilah itu perlengkapan yang ada pada binatang. Binatang itu butuh apa? Tali depan yang disebut dengan keluh. Butuh apa lagi? Kalau kuda itu ada yang digigit, ya, ditarik ke belakang. Butuh apa lagi? Pelana yang dia lebih permanen, misalnya. Dan seterusnya. Maka semua aksesoris binatang itu disebut ajillah. Sehingga dulu tali sapi, tali kambing itu disedekahkan. Dan itu termasuk di antara barang yang bernilai. Wa alla u'tiyal jazzar minha syai'an, dan kami tidak diperbolehkan untuk memberikan upah kepada jazzar, upah kepada jagalnya, syai'an, sedikit pun, dengan mengambil dari hewan itu. Wa qala, kata Ali bin Abi Thalib, nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan upah bagi para jagal itu dengan uang pribadi kami. Baik. Ini salah satu di antara dalil, ya, tentang larangan menjual kulit kurban. Larangan jual kulit kurban. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengurusi kurban ontanya, dan beliau tidak memberikan upah itu dalam bentuk hasil binatang kurban kepada jagalnya, tapi dikasih dari uang pribadinya. Wallahu alam. Sehingga jika akikah dengan kurban itu hal yang memiliki banyak kemiripan, maka ketika di sini kita bicara masalah kurban, maka berlaku juga untuk akikah. Wallahu alam. Kemudian dari Ziyad bin Jubair, beliau mengatakan, Ra'aitu Ibnu Umar qad ata ala rajulin qad anakha badanatahu yanharuha faqala ib'athha qiyaman muqayyadatan sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Ziyad bin Jubair radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qad ata ala rajulin. Aku lihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendatangi seseorang. Qad ata ala rajulin, mendatangi seseorang. Di sini ada keterangan. Qad anakha badanatan. Anakha bermakna barroka. Anakha artinya mendudukkan, menderungkan, mendudukkan.
Ini berarti mendudukkan. Qad anakha badanatahu yanharuha. Dia mendudukkan ontanya untuk disembelih. Faqala, lalu perawi mengatakan, dan perawi di sini adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, ib'athha qiyaman muqayyada. Sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Posisikan unta itu dalam kondisi berdiri, muqayyadan, yang terikat, dan itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tayyib. Intinya di sini wallahu taala alam, ketika menyembelih unta itu yang lebih sesuai sunnah adalah di posisi berdiri, karena di sini berbicara tentang menyembelih unta. Cara menyembelih unta, jadi dianjurkan dalam posisi berdiri, bukan di posisi ditidurkan. Dan itu berlaku untuk semua binatang yang lehernya panjang. Maka yang dipotong bukan ujung leher, tapi yang dipotong adalah pangkalnya yang dilukai. Kalau hewan berleher pendek, kambing, sapi, dan semua turunannya yang lebih kecil dari itu, maka yang disembelih adalah di ujung tenggorokan. Sehingga ada pangkal, ada ujung. Kalau unta, dia di pangkal di bawah, tempat kalung. Kalau kambing, disembelih di ujung, sehingga dia dilakukan dengan cara dabah, yaitu menyembelih dengan cara yang normal. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan bab berikutnya kita akan membahas tentang al-ghuslu lil muhrim, mandi bagi orang yang ihram. Kemudian fashul haji ilal umrah, membatalkan haji dan diganti dengan umrah. Dan ini sudah berada di akhir dari bab Kitabul Hajj. Sehingga nanti kita akan selesaikan di Kitabul Hajj, kemudian beralih ke pembahasan berikutnya tentang masalah muamalah dari kitab Umdatul Ahkam. Wallahu a'lam. Ada yang mau disampaikan? Baik, demikian sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.